ketika kita mengurus sebuah pekerjaan, menjadi seorang pemimpin, terus ada seseorang yang ikut campur, seolah-olah dia juga seorang pemimpin, bagaimana perasaan kita? Baik aktivitas di dalam peribadahan maupun di luar peribadahan. Baik aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Pokoknya aktivitas apapun, ya pekerjaan apapun, itulah tutorialnya agar menjadi sebuah kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya yang sederhana ini. Channel tutorial, inti dari berbagai macam tutorial untuk semua kegiatan sehari-hari atau untuk semua aktivitas kita sehari-hari agar menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas yang benar dan selamat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, semoga semuanya selalu diberi limpahan rahmat dan rezekinya selalu. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah mampir di channel ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Oke, langsung saja di sini di video ini masih tutorial ya. Akan melanjutkan tutorial dari video-video selanjutnya dari video-video sebelum ini ya, maksudnya untuk melanjutkan tutorial selanjutnya tentang apa atau bagaimana. Yang jelas tutorialnya tidak kalah penting dari tutorial-tutorial yang sering diperbincangkan ya di sosmed-sosmed, terutama di YouTube. Seperti tutorial tentang hijab misalnya ya. Tutorial hijab segi 4, tutorial hijab pasmina misalnya ya, tutorial make up, tutorial game, tutorial memancing ya. Tutorial semuanya tentang tutorial itu kan untuk menjalankan aktivitas agar biar aktivitasnya itu menjadi benar dan lancar kan. Nah, di sini saya akan mentutorialkannya lagi dikala kita sedang berkegiatan atau beraktivitas sehari-hari ya, agar menjadi sebuah aktivitas yang suksesnya itu tidak hanya di dunia tapi sukses di akhirat juga. Nah, untuk kegiatannya, untuk aktivitasnya maaf ya balelol. Untuk aktivitasnya, untuk kegiatannya ini adalah kegiatan apapun ya guys. Kegiatan di luar rumah maupun kegiatan di luar rumah. Kegiatan di dalam rumah ya, seperti menjahit misalnya atau memasak. Nah, jadi itulah kegiatannya. Atau di luar rumah seperti ya perkantoran lah misalnya, atau dagang, jual beli, atau mancing, atau vlog dan lain sebagainya. Intinya itu semua kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari itu harus, kalau bisa kita itu saatnya untuk menjadikan sebuah kegiatan yang benar dan selamat ya. Bukan berarti yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman semua itu dalam keseharian itu tidak benar ya, tapi ini mah lebih ditutorialkan lagi agar menjadi sebuah kebenaran atau aktivitas itu kesuksesannya itu tidak hanya di dunia maksudnya ya, tapi juga di akhirat. Karena yang beres di dunia, yang selamat di dunia kan belum tentu nanti di akhirat laku gitu istilahnya ya. Belum tentu diridhoi, belum tentu selamat juga. Nah, di sini saya mah akan menjadikan tutorial ya, berbagi buat teman-teman semua agar menjadi sebuah kegiatan tuh yang benar dan selamat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing gitu ya. Namun maaf sebelumnya ya, di sini bukan berarti saya itu so tahu atau saya itu sangat sudah sukses dan lain sebagainya. Namun di sini saya hanya berbagi ya berdasarkan pengalaman dan berdasarkan referensi yang sudah saya pelajari dan sudah saya temukan dalam berbagai referensi seperti kitab, buku gitu kan, karangan ulama kalau istilah dalam agama Islam itu ya, menurut Al-Qur'an, hadis juga misalnya gitu ya. Dirangkum, disimpulkan lagi sama saya di sini dan akan saya jadikan sebuah tutorial buat teman-teman semua ya. Semoga dapat dipahami dengan sebuah tutorial yang simple menurut saya ya gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya akan saya bacakan dulu ya dari segi keterangannya, dalilnya yang sangat penting untuk kegiatan sehari-hari kita agar menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas yang sukses ya. Kalau dalam pekerjaan itu pekerjaan yang sukses, panjang dan berhasil gitu ya, selamat di dunia dan di akhirat. Nah itu. Di sini dikatakan ini saya masih memakai referensinya dalam karangannya
seorang manusia yang sukses di dunia dan di akhirat. Bahkan suksesnya itu dia sampai istilahnya mendapatkan gelar aulia ya, atau kekasih sang pencipta, karena beliau benar-benar sukses dan berhasil dalam menjalankan kehidupannya, sehingga beliau mencatatkan atau mengarang sebuah buku atau kitab ya yang dinamakan Kitab Hikam. Nah, di sini akan saya bacakan dulu ya apa yang akan kita bahas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbir. Famakoma bihi ghairuka anka la tukimu bihi linafsika. Nah, itu ya. Yang artinya itu seperti ini. Arih nafsaka minat tadbir. Sudah saatnya kita itu berhenti untuk ikut campur dalam sebuah pengaturan takdir. Nah, itu ya. Sebuah pengaturan takdir, apa yang akan ditakdirkan. Sudah saatnya kita berhenti untuk ikut mengatur. Berjalanlah sesuai koridornya dari Sang Pencipta, dari Sang Maha Pemberi takdir. Berjalanlah sebaik mungkin, ibarat air mengalir gitu ya. Ikuti saja maunya, ikuti saja takdirnya gitu ya. Dengan perlakuan kita, dengan pergerakan kita gitu ya, yang menurut kita misalnya ini tidak menyalahi aturan. Nah gitu ya. Karena saya percaya sekali pada teman-teman semua, pasti teman-teman itu udah tahu ya, udah pada tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan saya percaya pada teman-teman semua, pasti teman-teman udah pada tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah gitu ya. Nah, dikarenakan kita udah tahu ya, dikarenakan kita udah tahu mana yang haram, mana yang halal, saya percaya dalam semua aktivitas, dalam semua kegiatan kita tinggal menjalani. Nah, cuman di dalam menjalankannya itu ya, ada sebuah tutorial di sini ya, agar menjadi sebuah kegiatan yang sukses dan benar juga selamat menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah saatnya kita di sini ya untuk tidak ikut campur dalam pengaturan takdirnya. Jadi tugas kita di sini hanya menjalankan saja, ibarat air mengalir ya, menjalani dengan baik kegiatan atau aktivitas tersebut. Baik aktivitas di dalam peribadahan maupun di luar peribadahan. Baik aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Pokoknya aktivitas apapun ya, pekerjaan apapun, itulah tutorialnya agar menjadi sebuah kesuksesan. Kenapa? Karena jika kita berjalan sesuai apa yang ditakdirkan gitu ya, berjalan saja gitu ya, terus jalani saja kegiatan tersebut dengan baik, maka kegiatannya, maka aktivitasnya, pekerjaannya itu akan senantiasa oleh Sang Pencipta itu diridhoi gitu ya, karena kita tidak ikut campur. Nah itu ya, seperti begini sebenarnya ya logikanya. Kalau kita anggap kita sebagai menjadi seorang pemimpin misalnya dalam suatu pekerjaan, atau kita tuh menjadi seorang direktur misalnya. Nah, ketika kita mengurus sebuah pekerjaan, menjadi seorang pemimpin, terus ada seseorang yang ikut campur seolah-olah dia juga seorang pemimpin, bagaimana perasaan kita? Pasti kan tidak nyaman ya. Nah, begitupun Sang Maha Pencipta, Sang Maha Takdir gitu ya. Jika ada seorang hamba yang ikut campur pun seperti itu gitu kan. Makanya kita itu akan sama Sang Pencipta itu seolah-olah kita itu tidak diridhoi gitu. Membuat dia tidak enak gitu istilahnya ya. Nah, maka Sang Maha Pemberi Takdir pun, jika kita seorang manusia menjalankan kegiatan apapun, jika kita berada di dalam posisi tidak mengenakan beliau, tidak mengenakan Sang Pencipta, tidak mengenakan Sang Pemberi Takdir gitu ya, maka itu takdirnya pun kita lah intinya yang menjalani atau si pelakunya itu, maka kita tidak akan ada di posisi disenangi oleh Sang Pencipta. Ya, tahu sendiri kan, kalau kita tidak disenangi berarti kita dibenci. Nah, itu ya. Kalau kita dibenci ya berarti dalam hal apapun, dalam kegiatan apapun biasanya tidak diridhoi dan tidak akan menjadi sebuah perlindungan gitu ya terhadap kita dari Sang Pencipta. Nah,
Nah, itu ya. Maka dari itu, inilah tutorial untuk semua kegiatan dan semua aktivitas agar menjadi sebuah kegiatan yang benar-benar selamat, benar-benar lancar, benar-benar sukses, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, menurut prinsip agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, bagaimana? Dapat dimengerti? Kalau belum dapat dipahami ya tinggal diputar-putar aja ya videonya, terus dipantau, didengerin. Semoga bisa bermanfaat tutorialnya. Semoga tutorial ini bisa membantu juga agar kita menjadi seorang manusia yang sukses di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Cukup sekian. Assalamualaikum.